Hari Raya Lebaran hampir tiba. Mari kita membuat takjil kroket kentang. Berikut bahan-bahannya. Silahkan di-screenshot dan disimpan. Pilih kentang yang bagian dalamnya berwarna kuning. Kemudian cuci bersih. Lalu potong menjadi beberapa bagian kecil. Dan kukus sampai matang. Setelah matang, panas-panas langsung haluskan kentang. Bisa dengan cara ditumbuk. Atau dihaluskan pakai garpu. Sisihkan kentang yang sudah halus. Selanjutnya, masak air, garam, dan margarin sambil diaduk-aduk agar tercampur rata sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor. Lalu langsung masukkan tepung terigu. Aduk cepat sampai kalis dan tercampur rata. Kemudian dinginkan sampai benar-benar dingin bersama dengan kentang. Jika kentang dan adonan terigu sudah benar-benar dingin, aduk rata keduanya menjadi satu sebentar saja sampai terasa lembut. Sekarang mari kita lanjut membuat isian kroketnya. Kupas wortel, dan potong-potong menjadi kotak-kotak dadu sekecil mungkin. Cincang halus daging ayam, atau bisa juga memakai chopper dan food processor agar lebih cepat. Jangan lupa untuk mengiris bawang merah, cincang halus bawang putih dan bawang bombay, serta iris tipis daun bawang dan daun seledri. Panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah, bawang putih dan bombay sampai harum. Masukkan wortel, aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan juga daging ayam, masak sebentar sampai daging berubah warna. Kemudian beri sedikit air, masak sampai matang. Terakhir, bumbui dengan gula, garam dan merica. Masukkan juga daun bawang dan daun seledri. Masak sebentar sampai bumbunya meresap. Angkat isian kroket, dan biarkan sebentar sampai hangat atau dingin, agar lebih mudah untuk diisi ke dalam adonan kulit nantinya. Setelah semua bahan selesai dimasak, timbang adonan kulit kroket seberat 35 gram per bijinya, atau sesuai selera kalian masing-masing. Pipihkan adonan kulit kroket, lalu isi dengan 1 sendok makan isian kroket. Kemudian bentuk menjadi bulat atau lonjong, sesuai selera saja, terserah sukanya mau bentuk apa. Setelah semuanya sudah selesai diisi dan dibentuk, celupkan kroket kentang ke dalam putih telur, sampai semua permukaannya basah. Lalu segera gulingkan kroket ke dalam tepung panir, sampai seluruh permukaannya terbalut oleh tepung panir. Diamkan beberapa saat agar panirnya menempel dengan baik. Kemudian panaskan minyak banyak, lalu masukkan kroket, dan goreng dengan api sedang. Jika kroket sudah tampak berwarna coklat keemasan, segera angkat dan tiriskan minyaknya. Sajikan kroket kentang bersama dengan cabai rawit, atau bisa juga dengan saus sambal kesukaan kalian masing-masing di rumah. Berikut beberapa tips kroket kentang agar tidak mudah pecah, lembut dan padat. Pertama, untuk hasil kroket yang padat, pakailah kentang yang bagian dalamnya berwarna kuning. Kentang yang bagian dalamnya berwarna kuning tidak mengandung begitu banyak air, dan patinya lebih banyak, sehingga membuat kroket tidak terasa lembek dan bentuknya tetap padat, tidak mudah pecah, serta rasanya lembut. Kentang yang kuning rasanya juga lebih enak, wangi, dan terasa pulen. Saat dihaluskan pun tidak terasa benyek, tidak lembek dan tidak berair. Kentang yang mengandung terlalu banyak air, akan membuat kroket menjadi mudah pecah saat dibentuk karena terlalu lembek. Jadi sebaiknya, jangan rebus kentang saat membuat kroket. Kentang yang direbus akan menyerap banyak air, sehingga membuatnya menjadi terlalu lembek, dan lengket saat dibentuk. Satu hal lagi, jangan gunakan kentang putih untuk membuat kroket, karena kentang putih cenderung mengandung lebih banyak air daripada kentang kuning. Kentang putih juga rasanya lebih hambar, tidak begitu wangi, dan tidak tulen, sehingga saat dibentuk itu lebih lengket, dan mudah pecah karena teksturnya yang sangat lembek. Sekilas cara membedakan kentang kuning dan kentang putih. Kentang kuning biasanya kulitnya cenderung sedikit tampak lebih kuning jika dibandingkan dengan kentang putih. Kentang putih warna kulitnya lebih tampak putih dan pucat. Kedua, agar kroket padat dan tidak mudah pecah, jangan campur adonan saat masih panas. Sebaiknya campur adonan tepung yang sudah dimasak dengan kentang di saat keduanya sudah terasa dingin. Karena jika dicampurkan saat masih sedang panas-panasnya, maka hasil adonannya akan terlalu lembek, dan susah dibentuk. Tetapi jika sudah dingin, adonan akan menjadi lebih padat dan terasa pulen, sehingga bisa dibentuk menjadi apa saja. Dan pastikan haluskan kentang sampai benar-benar halus. Jangan ada gumpalan kasar, ataupun gerindilian kecil pada adonan kulit kroket. Karena gerindilan kentang ini bisa membuat kulit tidak bisa mulus saat dibentuk, dan kroket lebih rentan pecah. Ketiga, goreng kroket dalam minyak banyak, agar bentuknya tetap utuh dan tidak buyar. Menggoreng kroket dalam minyak banyak yang panas, bisa membantu menjaga bentuk kroket agar tetap cantik.
Dengan bantuan minyak yang banyak, permukaan kroket akan matang keemasan secara merata, sehingga tidak perlu dibolak-balik terus-menerus. Kroket yang terlalu sering dibolak-balik biasanya lebih rentan pecah, dan lapisan luar tepung panirnya akan rontok, dan membuat kroket tampak botak. Jadi cukup balik kroket sekali saja, agar tepung panirnya tetap menempel dengan baik. Kroket juga tidak perlu digoreng terlalu lama, karena pada dasarnya kroket sebenarnya bagian dalam dan luarnya sudah matang semuanya. Jadi jangan goreng kroket dalam minyak terlalu lama, untuk menjaga agar kroket tidak menyerap banyak minyak, yang bisa membuat kroket terasa berminyak saat dimakan. Selain itu juga untuk menjaga agar warna kroket tetap cantik, karena matangnya merata dan tidak menghitam. Keempat, diamkan kroket sebentar agar panir menempel dengan baik, dan tidak mudah rontok. Mendiamkan kroket selama 15-30 menit setelah dibaluri oleh tepung panir, bisa membuat panir menempel lebih baik, dan tidak rontok begitu banyak saat dimasukkan ke dalam minyak panas. Jika belum ingin langsung digoreng, kalian bisa menaruhnya ke dalam kulkas bagian chiller untuk sementara. Dengan begitu, tepung panir juga bisa melekat lebih erat pada kroketnya. Untuk hasil kroket yang warnanya cantik dan terang, pakailah tepung panir yang berwarna terang dan cerah. Jangan memakai tepung panir yang berwarna gelap, karena bisa membuat orang mengira kroket kita tampak gosong. Padahal itu sebenarnya bukan gosong, tetapi berasal dari warna tepung panir yang gelap. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap nilai jual, dan kualitas kroket yang kita perjualbelikan saat berjualan di toko. Warna kroket yang gelap akan membuat orang berpikir, jika kroket ini gosong dan rasanya pasti tidak enak atau pahit. Tetapi jika untuk konsumsi sendiri di rumah, hal ini tidak terlalu menjadi masalah, karena yang paling terpenting adalah rasanya enak dan higienis. Sekilas informasi tambahan, untuk tepung panir biasanya terbuat dari roti yang dikeringkan. Tepung panir yang berwarna cerah biasanya dibuat dari bagian tengah roti, sehingga warnanya cenderung lebih ke arah putih, sehingga bisa diberi sedikit pewarna apa saja, agar tampilan gorengannya menjadi lebih cantik dan menarik. Tepung panir putih biasanya lebih sering dipakai untuk melapisi makanan seperti potongan ayam, nugget, udang, dan daging lainnya. Sementara itu, tepung roti yang berwarna gelap biasanya terbuat dari pinggiran roti yang warnanya lebih kecoklatan, sehingga tepung panirnya juga ikut berwarna kecoklatan. Dan terang atau gelap warna coklatnya itu biasanya tergantung dari pinggiran roti yang dipanggang. Semakin gelap pinggiran rotinya dipanggang, maka tepung panir juga akan ikut menjadi berwarna coklat gelap. Hal ini disesuaikan dengan tujuan pemakaiannya untuk apa. Jika ingin dicampur ke dalam adonan daging, maka warna tepung panir tidak perlu dipermasalahkan, karena warna panir tidak terlalu berpengaruh pada adonan daging yang dimasak. Kelima, untuk isian kroket kalian bisa sesuaikan dengan kesukaan kalian masing-masing. Selain daging ayam, kalian bisa memakai daging sapi giling, ataupun daging kesukaan favorit kalian di rumah masing-masing. Jika suka, kalian juga bisa tambahkan sedikit sosis atau keju mozzarella, agar isiannya semakin enak dan meriah. Untuk kroket vegetarian, kalian bisa memakai sayuran saja, seperti wortel, kentang, buncis, jagung manis, atau sayuran bayam yang dicincang halus. Pilihan lainnya, untuk vegetarian kalian juga bisa mencampurnya dengan jamur tiram sebagai pengganti tekstur daging. Atau memakai daging vegetarian yang biasanya disebut daging palsu, karena terbuat dari gluten atau kedelai. Untuk penyajiannya, kroket kentang bisa disajikan dengan cabai rawit utuh, atau saus sambal cabai dan tomat. Sesuaikan dengan selera kalian masing-masing di rumah saja. Silakan simpan resep ini untuk menu berbuka puasa besok.